Tapi tidak mungkin kemudian beberapa masyarakat yang mendapatkan manfaat secara ekonomi, tapi pemilik lahan merasa dirugikan, itu tentu melanggar undang-undang. Maka oleh sebab itu, harapan kami di sini adalah penyelesaian sengketa ini, bila mana kita ingin menyelesaikan persoalan ini secara non-litigasi, ayo kita bicara. Ya. Dan memang beberapa data sudah kita kantongi dan sudah menyalahi aturan. Ini sudah terjadi one prestasi karena ini urusan perdata. Dan kami mohon untuk mungkin penangguhan dulu, karena kita minta supaya tidak ada istilahnya dari perusahaan yang kita indikasi, oh ini sudah ada kriminalisasi kan begitu. Jadi kita harapkan ini bisa diselesaikan secara litigasi atau non litigasi, supaya ini keluarga atau pemilik tanah yang sudah ini mohon bisa dibebaskan, dicabut laporannya dari perusahaan. Itu permintaan kita. Tapi selama itu tetap akan dilakukan, maka di sini sudah jelas dari perusahaan memang tidak ada etikat baik untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan di tanah Torok Aible ini, supaya kita aman semua. Jadi tidak ada dendam di antara semua atau keluarga, baik itu perusahaan. Itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan supaya kita tidak ada aksi-aksi lagi, demo dan seterusnya. Mungkin ada nanti dari perusahaan, terus kita sebagai lembaga dan pemilik lahan. Jadi itulah, kita tetap akan minta komunikasi mungkin nanti di DPR atau di pemerintah daerah, ya. Karena secara ini mungkin karena ini masyarakat, mungkin nanti kita akan bahas di DPR atau biar dia cepat penyelesaiannya kalau kita di kecamatan atau di desa, karena leading sektor dari penyelesaian sengketa itu nanti kan ada BPN, ada DPR. Karena untuk dalam hal kalau kita tidak menggugat secara hukum, memang nanti dari BPN bisa untuk memfasilitasi. Karena di situ warkah dan jelas surat jual beli mungkin sudah terjadi atau sejarah tanah ini sudah ada di 8 orang yang merasa dan tanahnya sudah dibayar sebagian, ada yang belum pernah dibayar, dan ada yang masuk wilayah dari perusahaan PT Lombok Torok Development ini. Jadi di sini ada 8 itu. Saya akan bacakan kaitan dengan ini yang atas nama Bodak, ya. Luas lahan 2,25, sisa yang belum dibayar oleh perusahaan itu 75 are. Yang kedua, Haji Mastur, luas 140, tidak pernah dijual. Makanya nanti untuk titik-titiknya nanti kita cek. Selanjutnya, Haji Zul, luas tanah 1,17, sisa 53. Selanjutnya yang keempat, Ahmad atau Sedar, luas 2,50, sisa 2 hektar. Jadi hanya dibayar 50, ya. Terus Abdul Ghani atau Haji Lukman, 1 hektar 50, sisa 1 hektar. Jadi yang dia jual adalah 50. Ini baru pengakuan dan berdasarkan hasil kita turun, ya. Langsung tujuannya ketua. Terus selanjutnya ini Herman Dhani itu 20 are. Ini dia overlap, dia masuk wilayah dari PT Samara. Selanjutnya yang ketujuh, Ahmad Muh, ini luas 2 hektar, sisa 1 hektar. Jadi cuma 1 hektar yang sudah dibayar. Selanjutnya ini Abdul Latif atau Pak Tum Misbah, ini luas 2,50. Itu yang perlu kita perlu tiang tanggapan atau penyampaian dari pihak perusahaan terkait dengan tuntutan kami. Jadi sebelum ini tiang juga dari lembaga untuk mendampingi masyarakat secara hukum atau secara kekeluargaan. Kami akan selalu mendampingi, dan tiang mohon juga untuk pemilik lahan kita taat aturan, taat
tahap hukum untuk memperjuangkan. Insya Allah kalau memang tanah ini adalah hak yang kita belum pernah terima atau belum dibebaskan oleh perusahaan, bersama nanti mudah-mudahan keterlibatan dari semua, baik itu lembaga, aparat pemerintah, baik itu dari tingkat dusun nanti dan selanjutnya sampai ke atas, sampai pusat, kita akan perjuangkan. Tapi mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan secara damai, supaya pembangunan atau investasi juga berjalan lancar. Itu yang kita mau wujudkan bersama. Selanjutnya, untuk sementara memang karena di sini ada indikasi bahwa kalau memang secara hukum kita akan melanjutkan ini, memang di sini memang ada pembayaran. Dulu misalnya contohnya Haji Lukman ini dia pernah menjual tanah 50 are. Namun pas pengukuran atau pas dari BPN atau dari perusahaan itu langsung diukur global. Jadi otomatis kalau memang secara hukum mungkin dia sudah tanda tangan atau segala macam, tapi itu perlu diklarifikasi. Yang dia tanda tangan atau yang dia jual itu 50 are. Ya, jadi nanti saksi secara waktu yang menjadi perpanjang tangan dari perusahaan atau memang tim pembebasan dari perusahaan itu perlu mengklarifikasi terkait dengan aduan atau pengakuan dari masyarakat, yang saya yakin tidak mungkin masyarakat itu akan menuntut kalau memang ini sudah dibayar atau memang haknya. Jadi secara hukum memang kita sudah ada perlindungan, baik kita menyampaikan aspirasi atau menuntut hak kita. Apalagi ini adalah sebuah perusahaan pengembang, memang itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal atau investasi, yang mestinya perusahaan atau apapun PT itu harus tunduk pada aturan yang berlaku, di mana baik itu terkait dengan penyelesaian lahan, sengketa, dampak sosial apapun itu harus sesuai dengan ketentuan atau regulasi yang ada, di mana mulai dari izin, terus dari analisa yang jelas masih harus dipenuhi semua, tapi itu yang harus diklarifikasi oleh perusahaan. Nah, makanya itu nanti terkait dengan 8 tuntutan kami terkait dengan adanya ada indikasi bahwa ada permainan waktu pembebasan. Nah, itu yang perlu kita ini diklarifikasi, siapa yang membebaskan tanah ini, terus masyarakat itu menjual ke siapa, nanti itu yang akan ini. Contohnya Haji Lukman dia jual sama siapa, perusahaan atau memang ada ya namanya broker atau calo, ya, itu yang kita perlu ini. Dan memang kita nanti sejak tahun berapa itu masih berlaku. Boleh nanti ini disampaikan karena kita dialog, ya. Jadi terima kasih, itu dulu yang bisa sampaikan kaitan dengan aksi kami ini. Sebenarnya kita mau hearing sih, cuma lebih baik begini, sudah kita diterima baik, kita sambut dengan baik. Begitu Pak Peri, kami atas nama masyarakat dan atas nama lembaga yang mendampingi dan mewakili pihak atau pemilik tanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu dah. Bimbian baru jawab. Iya ya. Mati gitu. Rasa kalau umpamanya kita berbicara di sini mungkin terlalu panas, ya. Mungkin Pak Basir ada juga di sini, bisa kita undang mungkin 1-2 orang gitu berbicara secara apa? Di sini aja Pak. Di sini aja. Kita tahu semua. Di sini saja. Karena kami juga masyarakat ingin dengar penjelasan Bapak. Nah, ruang tahu tanah, itu tahu tanah. Kami pengen dengar penjelasan Bapak di sini. Kami dari Samara Lombok, kami masuk di sini tujuan kami untuk membangun daerah. Dan saya rasa sebagian besar warga di sini, kalau saya bilang mungkin tiap rumah ada keluarganya yang bekerja di kami, dan 90% mungkin 99% sudah mulai merasakan. Contoh jalan yang sementara kita berdiri ini, 2 tahun yang lalu saya masuk di sini, motor itu harus tinggal di atas, benar nggak Pak? Ya.
tahun ini bisa kelancar keluar masuk. Tapi banyak yang masih dizalimi nih Pak. Udah. Kemben kerah jadi Malik. Udah. Mana kamu dia sudah diharapkan dengar. Arah sampai ada dengar dulu. Dua. Terima kasih Kang Uris. Dengan terima kasih. Dari tanah diri sama ini. Bisa tanah. Bin apa ini? Saya nyipin nih. Bin saya teman ini. Oke, saya jawab langsung saja. Burung kejawab jadi. Dengarkan dulu, dengarkan. Pak Beri, jadi begini aja ya. Kita minta yang dulu bagi masyarakat. Bagi masyarakat, tolong didengarkan dulu. Begini aja Pak ya, kita sampaikan mana yang poinnya saja ya, supaya tidak terlalu rumit begitu. Nah, jadi semua masyarakat yang sampaikan, kita akan ditunjukkan mana poin intinya pembahasan kita dan apa yang kita tutup di sini. Ya, oke. Ya. Yang lain diam ya, dengarkan penjelasan. Duduk dulu Mami, duduk. Buat anak-anak, buat keluarga-keluarga, buat bapak ibu-ibu yang merasa ada dirugikan. Saya di sini berbicara sebagai perusahaan, pasti butuh data-data, dan saya rasa di tempat ini saya tidak bisa bilang iya atau tidak. Saya jujur seperti itu, karena saya tidak bawa data, saya tidak bawa, dan saya bukan dalam kapasitas untuk memberikan jawaban bahwa Tanah sekitar, ya kenduru, tanah diri. untuk memberikan jawaban atas tanda-tanda tersebut. Sedikit Pak Beri, mungkin sebelum proyek itu dibangun mungkin sudah ada kajian sosial terkait dengan lingkungan masyarakat yang ada. Dan kedua, ini kan sudah ada pengakuan dari masyarakat yang belum terbayar tanahnya. Jadi data-data yang kita baru bahas itu nanti di perusahaan. Jawab saja, belum apa sudah? Itu yang diinginkan oleh masyarakat setempat sebagai perwakilan dari perusahaan yang Bapak naungi. Terima kasih. Saya tampung dulu itu Pak, saya tampung dulu. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjut apa segala macam, mungkin tempatnya bukan di sini Pak. Ya, kalau bisa kita diundang sama-sama ke kantor camat mungkin atau ke kantor desa, biar lebih enak berbicaranya seperti ya perwakilan. Karena kalau untuk berbicara di tempat ini, saya tidak bawa data dan tempatnya mungkin tidak kondusif seperti itu. Fasilitasi lagi. Mana dulu Berikan kami penjelasan secara umum Pak Beri terkait masalah pembangunan yang ada di Desa Torok Aibelik Niki. Apakah sudah ada kajian hukum atau kajian daripada sosial kepada masyarakat dampak lingkungan? Tadi sudah bahas asas manfaat, wajib hukumnya untuk memberikan asas manfaat kepada masyarakat. Tapi sekarang saya minta kepada perusahaan untuk menampung atau memberi jawaban terkait dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat kami. Itu yang saya inginkan, bukan masalah pembahasan data. Kami sudah punya data sehingga kami berani turun. Oleh karena itu kami minta jawaban yang pasti dari Bapak Beri yang terhormat. Terima kasih. Biar sama-sama saling pandang di depan aja. Di tengah. Ayo dah. Ya, untuk menjawab pertanyaan itu, kami tidak mungkin bergerak tanpa ada landasan hukumnya dan segala macam. Ya, kami semua di lahan yang sudah kami kerjakan pasti landasan hukumnya kuat, dan kami tidak akan bekerja semena-mena. Kami bukan perusahaan main-main. Kami pastikan semua masalah-masalah hukum segala macam sudah selesai. Izin-izin perizinan, analisa segala macam sudah lengkap, baru kita mulai. Lanjut. Baik, ya mungkin satu Pak Beri ya. Jadi kalau kita melihat mengapa kemudian masyarakat merasa memiliki keresahan terhadap proyek yang terjadi di sini adalah poin yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana kemudian undang-undang yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 terkait tentang agraria. Di situ ini masyarakat yang memiliki lahan harusnya mendapatkan relokasi, setidaknya kita mendapatkan pembayaran. Itu yang pertama. Kemudian terkait tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 itu tentang penanaman modal, tujuannya di dalam undang-undang itu adalah salah satunya adalah untuk meningkatkan ekonomi, tapi tidak mungkin kemudian